Halo para penikmat film, jumpa lagi bersama Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Pada kesempatan video kali ini, Mimin kembali akan membahas satu alur cerita film yang bergenre survival. Film ini menceritakan perjuangan bertahan hidup oleh sekelompok orang yang bekerja di sebuah kilang pengeboran minyak. Mereka harus terdampar dan bertahan hidup di padang gurun Gobi yang luas ketika pesawat yang menjemput mereka untuk pindah ke kilang minyak lainnya terjatuh akibat hantaman badai pasir yang ganas. Mimin jamin Anda akan betah menonton film ini. Mimin saja sampai nonton film ini berulang-ulang, sampai-sampai harus nyolong wifi-nya tetangga. Film ini berjudul Flag of the Phoenix yang disutradarai oleh John Moore, rilis di Alabyu pada tanggal 17 Desember 2004. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita simak mumpung kopi kalian masih hangat. Cerita dimulai dari sebuah kilang pengeboran minyak Amakor di gurun Gobi, Mongolia. Frankton dan Aje dikirim untuk menutup operasi kilang minyak tersebut karena sudah tidak produktif. Mereka berdua juga ditugaskan mengangkut dan memindahkan para pekerja ke tempat kilang minyak yang lain yang ada di Cina. Walaupun Kelly yang saat itu memimpin kilang tersebut merasa berat hati untuk pindah, akhirnya Kelly dan pekerja lainnya, Davis, Sammy, Jeremy, Neman, Kela, dan Dr. Gerber berangkat meninggalkan kilang tersebut menggunakan pesawat yang dipiloti oleh Kapten Frank. Ketika pesawat akan berangkat, Frank didatangi oleh seorang pria yang bukan pekerja kilang di sana. Pria itu bernama Elliot. Ia meminta izin kepada Frank untuk ikut serta menumpang pesawat. Karena kasihan, Frank pun memberikan tumpangan kepada Elliot. Cerita berpindah ke pesawat C-199 yang dikemudikan oleh Frank. Saat itu pesawat sedang terbang menghadapi sebuah badai pasir yang sangat ganas. Pesawat yang melebihi muatan mengalami guncangan membuat para penumpang merasa tidak nyaman dan ketakutan. Si penumpang Elliot sempat menyarankan kepada Frank untuk kembali agar tidak memasuki badai. Namun, Frank merasa sudah berpengalaman tetap memaksakan masuk ke badai pasir tersebut. Frank berusaha mengarahkan pesawat tersebut memutari badai. Namun badai tersebut terlalu kuat yang menyebabkan pesawat tidak bisa dikendalikan. Frank berusaha menghubungi bandara terdekat menggunakan radio. Namun ia tidak mendapatkan respon karena anten pemancar sinyal pesawat yang terlepas. Akhirnya pesawat mengalami mati mesin akibat dari badai pasir tersebut. Hal ini mengakibatkan pesawat meluncur tak terkendali hingga badan pesawat akhirnya menghantam bebatuan yang menyebabkan pintu pesawat bagian belakang terbuka. Seketika menyebabkan sebagian barang bawaan mereka berhamburan keluar bersama salah seorang penumpang lainnya yang terjatuh. Pesawat akhirnya bisa mendarat di padang pasir dengan benturan yang sangat keras. Akibat kecelakaan tersebut, 2 penumpang yang ada dalam pesawat harus meninggal karena benturan. Setelah badai usai, mereka memakamkan kedua penumpang yang tewas. Setelah itu mereka mengumpulkan bahan makanan dan air yang bisa mereka gunakan. Persediaan yang mereka miliki hanya cukup untuk waktu selama 30 hari. Sedangkan posisi mereka saat ini berada di tengah gurun yang luas dengan sedikit kemungkinan bisa ditemukan oleh tim penyelamat.
Jarak pemukiman terdekat sangatlah jauh dan tidak mungkin bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Jadilah, mereka hanya bisa bertahan sambil menunggu datangnya keajaiban. Right. That means your right leg's more developed than your be walking in a left-handed circle. Y'all win, okay? Suatu malam mereka harus kehilangan salah seorang teman yang bernama Davis. Ia keluar dari pesawat untuk buang air kecil. Saat akan kembali, kakinya tersandung dan terjatuh ke bawah jurang gunung pasir. Di saat bersamaan, datang sebuah badai pasir yang mematikan. Suatu hari terjadi sebuah perdebatan karena situasi yang semakin buruk. Beberapa dari mereka ingin pergi berjalan kaki. Mereka menyadari tim penyelamat tidak akan mungkin menemukan lokasi mereka. Apalagi perusahaan tempat mereka bekerja pun tidak akan mencari mereka, karena selama ini mereka dianggap rongsokan oleh perusahaan. Sempat terjadi rebutan air yang menyebabkan air tersebut tumpah. Di saat itulah, Elliot yang sudah berhari-hari meneliti dan memeriksa pesawat, mengutarakan idenya. Kalau dia bisa mengeluarkan mereka dari gurun tersebut dengan cara merakit ulang pesawat yang sudah rusak tersebut. Ia mengatakan bisa merancang ulang pesawat dari bahan-bahan komponen pesawat yang ada. Namun Kapten Frank berkata, itu mustahil untuk dilakukan. Elliot mengaku sebagai perancang pesawat tersebut yang bekerja di sebuah perusahaan pembuatan pesawat yang ada di Amerika. Mereka pun sempat berdiskusi untuk melakukan usulan Elliot. Namun, Kapten Frank tidak menyetujuinya. Ia beralasan perbekalan mereka tidak akan cukup jika mereka merakit ulang pesawat sampai pesawat itu siap. Frank berharap mereka bisa bertahan dengan persediaan yang ada. Semakin lama mereka bisa bertahan, maka semakin besar kesempatan untuk ditemukan. Wait, the better chance we have of somebody spotting us. Suatu malam mereka kehilangan Liddell. Kelly berusaha ingin mencarinya, namun Frank tidak mengizinkannya. Ia memutuskan dialah yang akan mencarinya, karena tidak mau kehilangan anggota mereka lagi. Setelah berhari-hari berjalan di padang gurun yang luas dan panas, akhirnya Frank sampai di lokasi di mana pesawatnya dulu menabrak sebuah tumpukan batu yang menyebabkan barang-barang mereka keluar berhamburan. Ia menemukan mayat penumpang yang dulu terjatuh, namun ia melihat sebuah keanehan. Penumpang tersebut tewas akibat luka tembak dan siksaan. Ia juga menemukan selongsong peluru di dekat mayat tersebut. Itu berarti sebelum tewas penumpang tersebut masih hidup. Di saat itulah Liddell muncul. Rupanya ia sudah terlebih dulu berada di sana. Liddell mengatakan kalau penumpang yang tewas itu bernama Kayla. Ia menggunakan jam tangan yang sekarang sudah tidak ada di tangannya. Itu berarti seorang pengembara atau perampok telah membunuhnya. Liddell berusaha kembali membujuk Frank untuk merakit pesawat seperti yang dikatakan Elliot. Namun, Frank menolaknya dengan alasan untuk apa memberikan sebuah harapan palsu kepada mereka. Akhirnya, Liddell pun memutuskan pergi meninggalkan Frank untuk melanjutkan perjalanannya. Dengan alasan, lebih baik mati melakukan sebuah usaha daripada mati tidak melakukan usaha apa-apa. Frank pun mengalah dan menyetujui untuk merakit pesawat. Okay. We'll build with me. Akhirnya mereka pun saling bekerja sama siang malam merakit pesawat yang diarahkan oleh Elliot. Suatu malam,
sebuah insiden yang tidak mereka harapkan terjadi. Drum yang berisi bahan bakar terbakar dan meledak, yang menyisakan sedikit bahan bakar untuk pesawat itu jika nanti berhasil mereka rakit. Itu berarti mereka harus mengerjakan pesawat tersebut hanya bisa dilakukan di siang hari yang panas. The plane. Come to the Gobe, they said. Mereka pun melanjutkan pekerjaan merakit pesawat sambil menghibur diri agar tetap memiliki semangat dan harapan. Banyak kendala yang mereka hadapi dengan kondisi alam dan keterbatasan barang-barang yang mereka miliki. Mereka harus menghadapi badai petir yang ganas, kekurangan air, bahkan konflik dengan sesama anggota. Pesawat yang mereka rakit itu mereka beri nama Phoenix, yang diambil dari bahasa Mesir kuno yang berarti burung-burung yang membakar dirinya sendiri lalu terlahir kembali dari apinya. Suatu hari setelah berminggu-minggu mereka bekerja, di dekat lokasi mereka, Kelly melihat sekelompok orang sedang berkemah. Mereka pun mendatanginya dan mencoba bernegosiasi dengan mereka untuk berbagi air. Namun saat itu terjadi kekacauan. Leader yang sedang bersembunyi bersama Frank sedang mengawasi mereka dari persembunyiannya berteriak ketika melihat jam tangan Seiko milik Kayla. Sontak saja membuat orang yang tidak dikenal itu mengeluarkan senjata dan mengarahkannya ke AJ. Alex yang melihatnya langsung mendorong AJ, sehingga Alex tertembak di dada. Frank yang memegang senjata api pun segera menembaki para pria bertopeng tersebut, namun sayang ada satu orang yang berhasil melarikan diri menggunakan kuda. Mereka pun harus kehilangan Alex yang tewas tertembak. Sempat terjadi konflik antara Frank dan Elliot yang menyebabkan proyek pesawat tersebut terhenti total. Saat itu Elliot menembak seorang pria yang hampir mati kehausan. Pria yang tidak dikenal itu adalah teman para bandit yang sudah membunuh Alex. Itu menyebabkan pertengkaran dengan Frank. Frank sempat memukul Elliot yang akhirnya membuat Elliot sudah tidak memiliki gairah lagi untuk melanjutkan merakit pesawat. Namun, akhirnya mereka bisa memujuk Elliot kembali melanjutkan memimpin merakit pesawat tersebut. Mereka pun melanjutkan pekerjaan. Namun dalam kondisi was-was dan rasa takut oleh kedatangan balas dendam para bandit yang mereka tembak. Suatu hari, ketika pesawat yang sudah selesai dirakit, Frank menemukan sebuah buku panduan milik Elliot. Dari situlah mereka baru tahu kalau Elliot bekerja sebagai perancang pesawat mainan, bukan perancang pesawat sungguhan. Sehingga membuat keraguan kalau pesawat yang sedang mereka rakit itu tidak akan mungkin bisa terbang dan membawa mereka pulang. Hal ini membuat mereka marah dan memukul Elliot. Ia hampir saja ditembak oleh Ian. Beruntung, Kapten Perang berhasil membujuk Ian. Dan di saat itu pula lah, badai pasir datang yang membuat pesawat terangkat oleh tiupan angin sehingga kembali menimbulkan harapan mereka dengan pesawat yang mereka rakit. Namun setelah badai usai, pesawat tertimbun pasir. Mereka akhirnya berhasil menggali pesawat dan menarik badan pesawat bersama-sama dengan susah payah. Mereka hanya memiliki 5 kesempatan untuk menghidupkan mesin pesawat menggunakan 5 pemantik peluru. Dengan perasaan was-was, mereka menunggu Kapten Perang menghidupkan mesin pesawat. Pada percobaan pertama sampai keempat, pesawat tidak bisa hidup. Beruntunglah pada percobaan kelima, mesin pesawat berhasil dihidupkan. Mereka semua pun berteriak girang dan segera menaiki pesawat. Namun di saat bersamaan muncul ratusan pria bertopeng yang menggunakan kuda, mengepung dan mengejar mereka untuk membalas dendam atas kematian teman-teman mereka.
Kapten perang pun segera menjalankan pesawat. Saat itulah, sebuah tembakan berhasil memutuskan tali kemudi pesawat. Sedangkan di depan pesawat yang sedang melaju tersebut, terdapat sebuah lembah jurang gunung pasir yang dalam. Elliot yang melihat, dengan merayapi sayap pesawat berusaha menyambungkan tali kemudi. Beruntung, Elliot berhasil menyambungkan tali kemudi tersebut. Dan pesawat pun akhirnya bisa terbang. Mereka semua pun berteriak dengan girang. Setelah perjuangan dan usaha yang luar biasa, akhirnya mereka berhasil pulang dengan selamat menggunakan pesawat yang dirancang oleh seorang perancang pesawat mainan, dan film pun usai. Oke, para pecinta film, demikian tadi alur cerita film Flag of the Phoenix. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan share video ini. Berjumpa lagi dengan video alur cerita film selanjutnya. Sampai jumpa.